Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Ajeng Ayu Nitasari. Saya dari Prodi Bahasa dan Sastra Arab kelas 4A. Pada kesempatan kali ini saya akan menjelaskan sekilas mengenai tokoh-tokoh penyair pada masa zaman jahili. Salah satunya seorang penyair hebat yang bernama Imru al-Qais, yang mana disebut juga sebagai raja sesat dari negara Najd. Imru al-Qais dengan nama lengkapnya Imru al-Qais Ibnu Hajar Ibnu Haris Ibnu Amru al-Kindi al-Yamani. Nenek moyangnya berasal dari kota Yaman. Dan kemudian hari Imru al-Qais merantau ke utara Saudi Arabia yang berbatasan dengan Irak, yaitu negara Najd. Di sana ia memiliki kerajaan yang sangat besar yang dipimpin oleh ayahnya yang bernama Hajar. Ia mempunyai talenta yang mana dia dikatakan sebagai penyair yang hebat, yaitu dengan populer. Dia itu salah satu penyair yang terkenal dengan rayuan atau disebut dengan ghazal. Imru al-Qais dia sangat suka berghazal atau merayu dengan beberapa wanita. Salah satunya adalah ibu tirinya sendiri. Dia sangat terkesan dengan ibu tirinya, baik dari segi norma, agama, dan kecantikannya. Sampainya ayahnya bernama Hajar tidak suka dengan tabiat anaknya seperti itu, hingga dia diusir dari istana. Sekilas mengenai biografi dari Imru al-Qais. Kemudian saya akan melafalkan salah satu kutipan mu'allaqat milik Imru al-Qais yang mana bertema rasa rindu dan kenangan terhadap kekasih yang telah pergi. Digambarkan melalui metafora perjalanan hidup, alam, dan penglihatan langsung. Bismillahirrahmanirrahim. Samalaka syauqun ba'da makana aksara wahalat Sulaiman badna qaufin fa'ar'ara kinayatum banat wa fi sotri wuduha mujawaratun wasana wal hayyu ya'mura bi'ainayya dhannal hayyu lamma tahammalu lada janibil aflaji min jambi taimura fashabatuhum fil ali lamma takamashu hadaika daumin aw sufainan muqayyara awil mukra'ati min nakhili bani yaminin duna sofala iyalinal musyakkara. Tadi adalah 10 bait contoh syair yang dimiliki oleh Imru al-Qais. Kemudian syair tersebut itu penuh dengan nostalgia cinta atau ghazal atau rayuan, yang mana gambaran itu dimiliki oleh Imru al-Qais dan tangisan atas kepergian kekasihnya. 10 bait syair tersebut itu sangat deskriptif dan penuh simile atau tasbih, perumpamaan, serta metafora visual. Contoh bait yang bernuansa ghazal atau rayuan itu terdapat dalam bait yang pertama, yaitu samala kau syauqan ba'da makana aksara. Di bait tersebut berartikan telah meninggi atau menguat rindumu setelah sebelumnya sempat reda. Kemudian pada bait yang kedua, yaitu wahalat Sulaima badna qaufin fa'ar'ara. Artinya, dan Sulaima telah singgah di lembah Qauf lalu ke Ar-ar. Jadi penjelasan bait ini yaitu penyair memulai bait ini dengan penggambaran rasa rindu yang kembali membara. Nama Sulaima adalah nama simbolik kekasih yang telah pergi. Dan Qauf serta Ar-ar, dua tempat ini yaitu tempat-tempat di Jazirah Arab yang menggambarkan rute pengembaraan atau perpindahan kekasih. Ini menunjukkan bahwa rindu tak hanya pada sosok seseorang,
tetapi juga pada masa dan tempat. Kemudian pada bait kedua yang berbunyi kinaniyatum banat wa fi sadri wudduha. Jadi penyair ini menyebut kekasihnya itu berasal dari suku Kinanah dan kini tinggal di wilayah kaum Gozan. Gozan itu kerajaan Arab Kristen di Syam. Jadi pertunjukan ini adanya jarak geografis dan politis antara penyair atau Imru al-Qais dan kekasihnya yang dirindukan tadi. Pada kalimat wudduha dalam syair kinaniyatum banat wa fi sadri wudduha, artinya dia wanita dari Kinanah telah pergi, namun cintanya masih tertanam dalam hati atau dada. Jadi wudduha ini menandakan bahwa meskipun jasa telah jauh, tetapi cinta tetap ada dalam hati. Pada bait ketiga yaitu bi'ainaya dhonnal hayy lamma tahammal, itu seakan-akan pada bait tersebut penjelasannya itu kenangan visual langsung dari penyair melihat kekasih yang pergi. Kata nu berarti kafilah yang berangkat atau berpisah. Jadi kata ini sering digunakan untuk menggambarkan rasa kehilangan dalam syair Arab. Kemudian ladajani bil aflaji min jambi taimuro. Aflaj dan Taimur adalah tempat yang menegaskan kepergian dan jauhnya kekasih. Kemudian pada bait yang keempat yaitu fasyabbatuhum fil alilamma takamasyu hadai qadamin aw safinan muqayyara. Terjemahannya itu, lalu aku ibaratkan mereka dalam bayangan atau fata morgana saat mereka berkumpul seperti taman pohon dawam atau kapal yang beraspal. Jadi penjelasan bait ini akan kaya tasbih atau perumpamaan. Kafilah itu digambarkan seperti hadaiqa daumin, taman pohon dawam atau jenis kurma gurun yang tinggi dan rimbun. Kemudian safinan mukhayyaron, kapal beraspal, mungkin mengilap seperti fata morgana di padang pasir. Jadi ini menunjukkan bahwa kepergian mereka tampak agung dan megah, tapi juga seperti bayangan yang tak tergapai seperti fil ali atau fata morgana. Dan pada bait yang terakhir yaitu awil muqra'ati min nakhili bani yaminin duna safala iyalinal musyaqara. Artinya, atau seperti pohon-pohon kurma tinggi milik Ibnu Yamin yang berada di bawah Gunung Sofa dekat wilayah Musyaqor. Penjelasan ini kembali penyair menggunakan gambaran alam pohon kurma yang tinggi dan agung milik tokoh lokal atau Ibnu Yamin tersebut di daerah yang sangat dikenal. Ini bukan sekedar metafora fisik, tapi juga status sosial dan kebangsaan. Syair ini menyatukan alam, tempat, dan budaya Arab jahili. Jadi syair tadi itu memiliki struktur klasik dalam qasidah. Yang pertama tentang ghazal atau mengungkapkan rasa cinta, rindu, ratapan terhadap kekasih yang telah pergi. Seperti contoh bait pertama, samalaka syauqan ba'da makana aksara. Itu mengabarkan rasa rindu. Tetapi juga struktur klasik qasidah ini juga menceritakan tentang rihlah atau menggambarkan perjalanan. Seperti pada bait bi'ainai yadhonnal hayyi lama tahamalu. Itu menceritakan perginya kafilah dari lokasi ke lokasi. Serta syair ini akan kaya perumpamaan atau tasbih. Kumpulan ini, syair ini adalah ungkapan kerinduan mendalam kepada kekasih yang telah berpindah tempat, disampaikan melalui simbolisme perjalanan, fata morgana, dan keindahan alam gurun.
Penyair menggunakan perumpamaan atau tasbih pohon kurma, taman gurun, dan kapal sebagai cara puitis untuk menggambarkan rasa kehilangan, kekaguman, dan cinta yang tak pernah terlupakan terhadap kekasihnya tersebut. Jadi nilai sastranya itu tasbih, perumpamaan, kaya, dan visualnya menampilkan nilai-nilai nomadik Arab jahiliyah, juga mewakili struktur klasik qasidah dengan kedalaman emosi dan kecintaan pada detail alam. Kategori akhir ini, syair ini qasidah jahiliyah yang berjenis ghazal dan rihlah oleh penyair jahiliyah Imru al-Qais. Syukron kasir atas perhatiannya. Mohon maaf bila ada penjelasan yang kurang tepat. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.